Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fadila Yasmini Dartika dengan NIM DKA 202303541. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal sebagai nilai UAS. Jurnal ini berjudul Sistem Informasi Arus Kas pada Credo Union Modifikasi Talenta 1000 Dolog berbasis web. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yaitu yang pertama Mira Naftali Sijabat, yang kedua Resianta Perangin-Angin, dan yang ketiga Rena Nainggolan. Jurnal ini dipublish pada tahun 2024. Hal-hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan masalah, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh objek dan subjek penelitian, yang kedelapan hasil penelitian atau kesimpulan, yang kesembilan kelebihan penelitian, kesepuluh kekurangan penelitian, dan yang terakhir diskusi atau rekomendasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang masalah. Yang pertama, kebutuhan sistem informasi arus kas berbasis web. Credo Union Modifikasi memerlukan sistem yang mampu mengelola arus kas secara online agar layanan kepada anggota menjadi lebih cepat dan efisiensi. Lalu yang kedua, data belum otomatis tersimpan di database. Saat ini proses input data masih manual dan belum otomatis tersimpan, sehingga rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengelolaan data. Lalu yang ketiga, keterbatasan pembayaran via transfer bank. Organisasi belum mampu melakukan transaksi pembayaran secara online karena kendala koneksi antara rekening komisaris dan teller yang belum terintegrasi secara langsung. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan anggota dan transaksi yang pesat. Jumlah anggota dan volume transaksi keuangan di Credo Union Modifikasi semakin meningkat, sehingga sistem pengelolaan keuangan harus ditingkatkan agar tetap akurat dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi arus kas berbasis website yang mampu memudahkan proses pencatatan transaksi keuangan anggota, pembayaran, dan pengeluaran kantor secara otomatis dan terintegrasi. Sistem harus dirancang agar mampu memudahkan pengurus dalam melakukan pencatatan semua transaksi keuangan, termasuk pemasukan dari anggota, pembayaran kredit, dan pengeluaran kantor secara otomatis dan terintegrasi dalam satu platform berbasis web. Lalu yang kedua, bagaimana sistem dapat mengakomodasi pengunggahan bukti pembayaran transfer bank dan memastikan data tersimpan secara langsung dan aman di dalam database. Sistem perlu menyediakan fitur untuk mengunggah bukti transfer bank dari anggota dan memastikan bahwa data tersebut tersimpan secara otomatis dan aman dalam database, sehingga mempermudah validasi dan pencatatan transaksi. Lalu yang ketiga, bagaimana sistem dapat membantu pengurus dalam menyusun laporan keuangan seperti laporan arus kas secara akurat dan real-time. Sistem ini harus menyusun laporan keuangan secara akurat dan real-time, seperti laporan arus kas yang dapat diakses oleh pengurus untuk analisis dan pengambilan keputusan keuangan. Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi kendala koneksi antara rekening komisaris dan teller untuk mendukung pembayaran via online secara efektif. Perlu dicari solusi agar proses pembayaran online melalui transfer bank dapat berjalan lancar, terutama mengatasi masalah komunikasi atau koneksi antara rekening komisaris dan teller yang saat ini menjadi hambatan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sistem informasi arus kas berbasis website.
yang mampu mengelola dan menganalisis transaksi keuangan secara efisien. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah proses arus kas, khususnya pembayaran melalui transfer bank, sehingga ini memudahkan proses pembayaran anggota dan pengelolaan data keuangan. Lalu yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan laporan keuangan, agar pengurus dan anggota dapat memperoleh informasi keuangan yang lengkap dan akurat. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan anggota dan efisiensi operasional melalui sistem digital yang dapat diandalkan dan mempermudah akses serta pengelolaan data keuangan secara tepat waktu. Lalu, ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi dan pengetahuan tentang cara membuat dan mengimplementasikan sistem informasi arus kas berbasis website yang dapat mendukung pengelolaan keuangan di Credit Union Modifikasi Talenta. Penelitian ini membantu pengembang dan pengguna untuk memahami langkah-langkah pembuatan sistem informasi yang efektif dan efisien, sehingga mereka dapat mengelola arus kas secara lebih terorganisir dan sistematis. Lalu yang kedua, membantu dalam menyusun laporan arus kas secara lengkap dan akurat, sehingga memudahkan pengurus dan pegawai dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan. Sistem ini yang dikembangkan mampu menyediakan laporan keuangan yang lengkap dan akurat secara real-time, memudahkan pengurus dalam pengambil keputusan dan mengawasi keuangan organisasi secara cepat dan tepat. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepercayaan anggota nasabah Credit Union Modifikasi Talenta dengan adanya sistem yang transparan, efisien, dan dapat diandalkan dalam proses pembayaran pengelolaan dana. Dengan adanya sistem yang otomatis dan transparan, anggota merasa lebih terpercaya terhadap pengelolaan dana mereka dan merasa yakin bahwa data serta transaksi yang mereka lakukan itu tercatat dengan baik dan aman. Manfaat yang terakhir, meningkatkan efektivitas pelayanan kepada anggota termasuk dalam proses pembayaran transfer bank secara online sehingga proses lebih cepat dan praktis. Sistem ini memfasilitasi anggota untuk melakukan transaksi pembayaran secara online tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga proses pembayaran ini menjadi lebih efisien, cepat, dan praktis bagi pengguna. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dikembangkan hanya berupa aplikasi website, sehingga pengguna dapat mengakses dan mengolah data melalui internet tanpa harus menggunakan aplikasi desktop. Yang kedua, data tersimpan dalam database. Semua data yang dimasukkan akan langsung disimpan di dalam database sistem. Tetapi proses pengolahan dan laporan masih terbatas dalam transaksi arus kas yang telah dilakukan dan tidak mencakup seluruh administrasi lainnya. Yang ketiga, fokus pada transaksi keuangan dan laporan. Sistem hanya difokuskan pada input data terkait setoran anggota, kredit, bukti transfer, pengeluaran kantor, dan pembuatan laporan keuangan terkait arus kas tanpa menyentuh aspek lainnya seperti pengelolaan anggota secara lengkap. Dan yang terakhir, tujuan meningkatkan efisiensi, tidak menyeluruh dari segi keamanan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan akurat. Tetapi aspek keamanan data dan jaringan ini belum menjadi fokus utama dalam pengembangan ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, observasi, dilakukan pengamatan langsung secara mendalam terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih mendetail dan akurat tentang proses yang sedang berjalan dan kebutuhan pengguna. Observasi ini membantu memahami alur transaksi kas dan prosedur manual yang ada. Lalu yang kedua, studi literatur.
pengumpulan informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti artikel, buku, dan jurnal ilmiah terkait pembuatan halaman website dan database, serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis web. Studi literatur ini menjadi dasar teori dan referensi dalam perancangan sistem. Lalu yang terakhir, diagram konteks. Penyusunan diagram yang menggambarkan ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas dalam sistem. Dalam diagram konteks ini membantu mendefinisikan batasan sistem dan proses utama yang akan dibangun. Selanjutnya, objek dan subjek penelitian. Objek pada penelitian ini yaitu para pengguna dan pelaku yang terlibat langsung dalam proses transaksi keuangan di Credo Union modifikasi talenta seperti pegawai administrasi, komisaris, anggota, dan nasabah kredit. Mereka adalah pihak yang menggunakan, mengelola, dan menerima manfaat dari sistem yang dikembangkan. Lalu subjek penelitian ini yaitu sistem informasi arus kas berbasis web yang dirancang dan diimplementasikan untuk memproses, mengelola, dan menyajikan data keuangan. Seperti input data, anggota, pembayaran, bukti transfer, laporan arus kas, dan pengeluaran di Credo Union modifikasi talenta. Selanjutnya, hasil penelitian atau kesimpulan ini yaitu yang pertama, fungsi upload bukti pembayaran. Sistem mampu mengunggah dan menyimpan bukti pembayaran transfer anggota ke rekening Credo Union modifikasi talenta melalui komisaris di lapangan, sehingga memudahkan verifikasi pembayaran secara langsung. Lalu yang kedua, kemudahan input data. Sistem membantu pegawai dalam penginputan data anggota, pegawai, simpanan, kredit, dan pengeluaran secara lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan data. Yang ketiga, laporan keuangan otomatis. Sistem ini dapat menyajikan berbagai laporan keuangan seperti laporan anggota, data pegawai, arus kas, dan lainnya secara lengkap dan real time, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu kesimpulan yang terakhir, pengelolaan data terintegrasi. Semua data tersimpan langsung ke dalam database berbasis web, menjamin keakuratan data, dan memudahkan pengelolaan informasi keuangan secara terpusat. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Kelebihan yang pertama yaitu mengunggah bukti pembayaran otomatis. Sistem ini dapat otomatis mengunggah bukti pembayaran transfer anggota, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan manual. Lalu yang kedua, mempermudah penginputan data. Pegawai dapat dengan mudah dan cepat menginput data anggota, pegawai, simpanan, kredit, dan pengeluaran, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan data. Lalu kelebihan yang ketiga, memfasilitasi pembayaran online. Fitur pembayaran melalui transfer bank secara online memudahkan anggota untuk melakukan transaksi tanpa harus datang langsung, meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan. Lalu yang terakhir, berbasis website dan mudah diakses. Sistem yang berbasis website ini memungkinkan akses kapan saja dan dari mana saja selama terkoneksi internet, mempercepat layanan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama, fokus pada sistem berbasis website, tidak menyangkut keamanan data secara komprehensif. Meskipun sistem berbasis web memudahkan akses, pengamanan data transaksi dan data anggota belum dibahas secara mendalam, sehingga rentan terhadap ancaman siber. Lalu yang kedua, kemungkinan terbatasnya fasilitas pembayaran online. Sistem hanya mengakomodasi transfer bank sebagai metode pembayaran, sehingga tidak mencangkup metode pembayaran lainnya, misalkan kartu kredit atau e-wallet, yang dapat membatasi kenyamanan pengguna.
Lalu yang ketiga, keterbatasan integrasi sistem dengan sistem yang lainnya. Belum dibahas tentang integrasi sistem ini dengan sistem keuangan lain yang sudah ada di organisasi, sehingga masih berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data dan proses yang redundan. Lalu yang terakhir, kurangnya uji coba secara luas dan jangka panjang. Pengujian lebih banyak dilakukan dalam kondisi terbatas dan tidak memperlihatkan bagaimana sistem berfungsi dalam masa pemakaian jangka panjang di lingkungan nyata. Yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, penerapan sistem keamanan data yang kuat. Sistem informasi keuangan memuat data sensitif seperti transaksi dan data anggota. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pembatasan hak akses. Lalu yang kedua, pengembangan fitur pembayaran online lebih lengkap. Sebagaimana ditemukan, sistem saat ini belum mendukung pembayaran secara online melalui transfer bank. Mengembangkan fitur ini akan memudahkan anggota dalam melakukan transaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Lalu yang ketiga, pelatihan pengguna sistem secara berkala. Agar pengguna sistem seperti pegawai dan komisaris dapat memanfaatkannya secara maksimal, perlu diberikan pelatihan tentang pengoperasian dan pemeliharaan sistem. Pelatihan ini dapat mengurangi kesalahan input data dan meningkatkan efektivitas kerja. Lalu yang terakhir ada penambahan fitur laporan otomatis dan analitik keuangan. Sistem yang sudah ada mampu menyajikan laporan keuangan, namun sangat diperlukan dikembangkan agar laporan-laporan ini bisa dibuat secara otomatis dan dilengkapi analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pengurus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.